Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, merebaknya fenomena transgender di masyarakat akhir-akhir ini cukup membuat resah. Fenomena ini lantas memancing rasa penasaran di kalangan umat Islam dan masyarakat luas pada umumnya. Lalu, bagaimana Islam melihat fenomena transgender yang merupakan satu dari 4 praktek LGBT ini? Simak informasinya hingga akhir agar tidak tersesat. Istilah LGBT, begitulah khalayak menyebutnya untuk praktek lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Untuk 3 di awal yaitu lesbian, gay, dan biseksual jelas dilarang dalam Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kaum Sodom dengan menjungkir balikan kota Sodom dengan gempa bumi hebat, disertai hujan deras dan tumpahan batu yang tidak terkira jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?" Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Sodom adalah kota yang terletak di negeri Ghaur Zagar, yang lebih dikenal dengan nama Al-Madain. Kota ini merupakan kota perbatasan yang menggabungkan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Kota maksiat yang berakhir kelam. Sementara transgender dalam hukum Islam, istilah ini melekat dengan sebutan sebagai al-mukhannat, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan, dan al-mutarajjil, perempuan yang menyerupai pria. Mengacu dari sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW melaknat laki-laki yang bersifat kewanitaan dan perempuan yang bersifat kelaki-lakian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa mukhannits ada 2. Pertama, orang yang terlahir dalam kondisi berkelamin tidak jelas atau berkelamin ganda, maka dinilai tidak sengaja dalam berperilaku dan tidak dikenai hukum atau tidak berdosa. Lain halnya dengan yang kedua, yang sengaja bertransseksual, yaitu laki-laki yang sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku para wanita, gerakan-gerakannya, diamnya, ucapannya, dan pakaiannya. Mukhannits yang kedua inilah yang dilaknat di dalam hadis. Beberapa ulama berpendapat transgender masih diperbolehkan dalam Islam jika orang tersebut terlahir dengan alat kelamin yang tidak jelas atau berkelamin ganda, kemudian melakukan proses transseksual yang didasarkan pertumbuhan dan hasil tes para ahli dan disesuaikan dengan hormon yang berkembang. Untuk transgender yang telah melakukan transisi seksual secara sengaja tanpa mempertimbangkan kondisi di atas, dalam ajaran Islam kondisi ini sangat dilarang, bahkan dilarang dengan sangat tegas, dan seseorang yang melakukannya tetap tidak akan mengubah statusnya sebagai pria atau wanita. Lalu, bagaimana Islam memperlakukan para transgender yang dengan sengaja merubah dirinya menjadi wanita atau pria? Dijelaskan dalam kitab Hasyiatus Syarwani, seandainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan, maka jika ada lelaki yang menyentuhnya tidaklah batal wudunya. Sebaliknya, akan batal wudunya jika ada seorang laki-laki menyentuh wanita yang mengubah bentuknya seperti laki-laki, karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikat. Yang berubah tidak lain hanya bentuk luarnya saja. Seorang laki-laki yang lahir laki-laki kemudian dirubah menjadi perempuan, hakikatnya dia tetap laki-laki, hanya secara dohir saja dia seperti perempuan. Hak warisnya tetaplah laki-laki. Cara merawat jenazahnya mengikuti tata cara merawat jenazah laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Tetapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, ulama sependapat untuk melarang seseorang mendosakan, mencaci, dan mengolok-olok seorang transgender yang telah tiada, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukuminya. Hal ini disebabkan mungkin selama hidup mereka masih memiliki iman, dan sebaik-baiknya perlakuan adalah memohonkan ampun atas segala dosanya. Seorang muslim wajib hukumnya mendoakan saudaranya dan memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia sudah tiada.
Sahabat, demikianlah Islam memperlakukan transgender dari hidup sampai proses memperlakukan jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.